Saya Fadilah Khadri dari SMK Muhammadiyah 2 Pekanbaru akan melakukan pembelajaran secara daring. Kameranya diaktifkan, Adrul wajahnya, wajahnya di depan kamera, duduk dengan rapi dan baik, dengarkan dengan baik, dengan sesama, belum kita mulai. Oke lah ya. Coba. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai pelajaran. Ada baiknya kita berdoa dulu agar ilmu yang kita terima itu dapat bermanfaat bagi diri kita maupun orang lain. Ya, baiklah sebelum kita berdoa silakan pimpin doa Wahyu. Sebelum memulai berdoa, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa nasionalisme kita, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia dulu, kita dengarkan dengan hikmah, ya. Di sana aku marilah kita Terima kasih kepada anak-anak sekalian, agar kita memupuk rasa nasionalisme kita, itu agar kita semangat lagi menjadi warga negara dan bangsa Indonesia yang tercinta ini. Untuk berikutnya itu Bapak akan absen dulu ya, Bapak absen dulu. Silakan nanti yang Bapak absen bersuara ya. Silakan bersuara. Muhammad Andika, Aisyah, Halo Pak. Andi Dianurul, Hadir Pak. Muhammad Hijriah, Hadir Pak. Justi Warda, Hadir Pak. Dike Kurnia, Wahyu, Hadir Pak. oke, Adul, Rizky Ardian, ada? Ada ya, oke. Berikutnya, oke. Setelah kita absen tadi, Bapak siapa yang tahu mata pelajaran sebelumnya? Review mata pelajaran sebelumnya apa? Melakukan perangkat keras. Ya, terima kasih Rizky Ardian. Jadi pelajaran sebelumnya adalah kita melakukan perbaikan pada perangkat keras komputer, dan sekarang kita akan cara memperbaiki software aplikasi. Jadi sebelum itu Bapak akan menanyakan dulu nih ya, ada video lagi. Pak. Oke ya, udah nampak? Ini kalian perhatikan dulu. Suaranya ada ya? Oke, perhatikan dulu ya.
Tolong suaranya di mute dulu ya. Suara mic-nya di mute dulu. Sedap nih. Cewek ini sedap nggak? Kurang nggak tapi orang. Oke, baik, gitu ya. Itulah dia kecanggihan teknologi untuk masa depan ya. Jadi itulah kita masuk ke materi pembelajaran kita pada hari ini. Silakan kalian perhatikan dulu. Nanti kalau ada pertanyaan disilakan. Ini materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kita pada hari ini adalah mengelola perbaikan pada instalasi software aplikasi. Nah, oke, berikutnya. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, ada kata-kata bijak yang harus kita Bapak ungkap pada ini. Apa itu kata bijaknya? Bila kamu memiliki banyak harta, kita akan menjaga harta tersebut. Ya, namun jika kamu memiliki banyak ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga kita. Ya, itu Bapak kutip dari kata-kata Agim. Jadi tidak perlu di dunia ini kita memiliki banyak harta. Ya, karena kalau kita banyak harta, kita yang menjaganya, pusing aja kita. Ya, tapi kalau kita banyak ilmu, ya, maka ilmu itu yang menjaga kita. Tolong
mic-nya dimatikan dulu ya. Andika, matikan dulu. Ya. Oke ya, jadi setelah mempelajari kegiatan belajar ini, peserta didik mampu mendeteksi dan memperbaiki permasalahan instalasi software ya. Oke. Jadi komputer yang tersusun dari beberapa komputer itu tersusun dari beberapa komponen utama. Yang pertama software atau perangkat lunak, yang kedua hardware atau perangkat keras, dan yang ketiga adalah brandware atau orang yang mengoperasikan komputer. Oke, berikut. Ya. Apa saja yang termasuk software komputer itu? Software itu dapat diartikan sebagai perintah-perintah terperinci program komputer yang dipakai untuk memerintah perangkat keras komputer agar melakukan tugas-tugas tertentu. Itu adalah pengertian dari pada software. Jadi gunanya untuk apa? Gunanya untuk memerintah perangkat keras melakukan tugas-tugas tertentu. Ya, baik. Berikutnya adalah, jadi software ini dapat dibedakan menjadi dua jenis. Ya, jadi software itu ada software system, ada program utility. Nah, itu dia. Kita akan mempelajari software system. Apa itu software system? Ya, software system adalah merupakan program-program yang mengontrol pekerjaan komputer dan seluruh perangkat input dan output. Ya, beberapa kontrol yang dapat dilakukan oleh software system adalah menghidupkan komputer, menjalankan program, menyimpan data dan informasi ke dalam media penyimpanan, serta menyalin file, memformat disket, dan membuat backup isi daripada hard disk. Itu adalah bagian dari software system. Jadi software system ini itu juga dapat dibagikan menjadi dua jenis ya. Software system itu ada software operasi atau operating system dan software utility. Sedangkan sistem operasi atau operating system itu adalah software yang berfungsi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang terpasang pada komputer sehingga masing-masing saling dapat berfungsi. Dan berikut adalah sistem operasi ini dapat juga diklasifikasikan menjadi dua ya. Sistem operasi berbasis teks atau command line interface dan sistem operasi berbasis grafis atau sistem guide. Jadi beberapa software sistem operasi yang dikenal itu mulai dari DOS ya, sistem operasi. Kemudian versi Windows ya. Windows itu dimulai dari Windows 3X. Jadi pertama kali Windows yang ada di dunia ini ketika Bill meluncurkan adalah Windows 3X sampai dengan Windows 10 sekarang ya. Sedangkan sistem operasi yang Linux ya, itu yang kemudian yang ada terkenal kemudian adalah sistem operasi Linux seperti Ubuntu ya dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya adalah program utility. Jadi software utility ini adalah merupakan software system yang melakukan tugas-tugas khusus berkaitan dengan penanganan kerja komputer, perangkat input dan output, serta program-program lain dalam sebuah komputer. Beberapa software sistem operasi menyertakan program utility di dalamnya. Berikut, beberapa fungsi dari software utility adalah melihat file atau file viewer, men-scan, memeriksa disk, dan merawat sistem. Kemudian dapat mengkompres beberapa file dan mendeteksi dan menghilangkan virus. Oke, berikutnya adalah beberapa software utility tersebut itu dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Pertama, file viewer. File viewer itu seperti kita ingin melihat foto, itu disebut dengan ACDC ada ya, atau InView. Kemudian ada Adobe Reader dan Foxy Reader untuk membaca file berformat PDF. Kemudian program utility, program Microsoft Office Viewer ya, itu digunakan untuk mencetak dokumen dari Office baik Word, Excel ataupun PowerPoint. Kemudian scan disk ya, seperti yang lainnya. Jadi software yang lain yang B adalah scan disk, kemudian file compression ya, kemudian ada antivirus ya. Untuk contoh antivirus ada antivirus Norton, ada AVG, Avast, antivirus Panda dan yang lainnya ya. Kemudian adalah software aplikasi. Di aplikasi software ini adalah disebut juga dengan software terapan atau application software. Software aplikasi adalah program-program komputer yang digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas yang bersifat spesifik. Misalnya untuk mengetik naskah, ya, untuk menggambar, untuk mengolah foto, kemudian pendidikan, kemudian hiburan, dan lain sebagainya. Apa aja software aplikasi itu? Nah, ini adalah jenis-jenis atau bermacam-macam software aplikasi sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Yang pertama adalah software pengolah kata. Ya, ada software pengolah angka, ada software grafis, ada software penerbitan, ada software database, ya.
Dengan klasifikasi pos menjadi klasifikasi software, perangkat lunak itu secara umum terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah perangkat lunak sistem, yang kedua adalah perangkat lunak aplikasi. Kemudian perangkat lunak sistem itu dapat terbagi menjadi 3. Jadi perangkat lunak itu ada 3 bagian. Yang pertama adalah programan, yang bisa pada di program ini, dibantu kalau gambarnya sama kawan-kawan yang ada di FL atau Windows 9. Yang kedua adalah sistem operasi, ya seperti yang kita lihat adalah sistem operasi, ya berbagai macam operasi baik, grafis maupun teks, ya tapi sekarang sistem operasi itu sudah berbasis grafis, ya akan memudahkan orang untuk melihat. Kemudian yang berikutnya adalah utility system. Atau pilihnya jangan semuanya. Jangan pilih dulu, ready dulu semuanya, kan? Ya. Kemudian perangkat aplikasi. Oke, dulu ya dulu. Perangkat guna aplikasi itu berguna untuk melakukan tugas yang diinginkan pengguna atau end user. Nah, kemudian klasifikasi perangkat aplikasi apa? Ada perangkat guna perusahaan, enterprise, ya. Kemudian ada perangkat guna perusahaan, kemudian ada perangkat guna informasi kerja, ya. Kemudian ada perangkat guna pendidikan dan hiburan, ya. Seperti game gitu. Kemudian ada perangkat guna pendidikan. Ya, jadi ada aplikasi pendidikan, ada perangkat guna simulasi, kemudian ada perangkat guna pengembang media, kemudian ada perangkat guna kerja produk. Ya, gitu. Jadi permasalahan pada instalasi aplikasi, ya. Berikut ini adalah permasalahan yang terjadi pada saat instalasi aplikasi. Yang pertama adalah file dan data yang ada di instalasi hilang rusak. Jadi permasalahan ketika instalasi aplikasi, file dan data yang ada di instalasi hilang rusak. Yang menyebabkan file tidak bisa install atau masih bisa digunakan. Kemudian yang kedua adalah perangkat yang mendukung kalau kita instalasi software aplikasi, ya. Kemudian berikutnya lagi, berikutnya tidak persediaan media bukan sesuai. Biasanya kalau kita instalasi file besar, biasanya media menyimpang kita kalau ada informasi overloading dari depannya, biasanya ada media menyimpang Anda rusak. Nah, itu kemudian yang keempat, masalah yang tidak sesuai dengan instalasi betul. Biasanya kalau kita instalasi, kalau kita tidak baca urutan atau program instalasi itu, biasanya kita tidak berarti kemungkinan gagal atau tidak mau kita tidak cuma. Kemudian apalagi masalahnya, misalnya aplikasi yang sudah terlalu jauh, jadi kalau kita instalasi aplikasi yang sudah ya sudah lama, yang tidak support lagi dengan komputer Indonesia. Sebenarnya solusinya aplikasi tidak bisa dijalankan. Ya. Kemudian cara memperbaiki software Windows bagaimana? Yang pertama pasti kita Windows rendah. Ya, biasanya kalau sudah kita instalasi software aplikasi, biasanya Windows atau sistem operasi yang bisa dulu bisa digunakan, maka tidak bisa. Ya, kemudian apalagi aplikasi yang software aplikasi yang rusak tadi itu bisa kita jalankan dengan melakukan scale, ya. Berapa ya? Ya, kemudian menghapus temporary files. Ya, jadi kembali ke file yang tidak berguna. Ya, file yang tidak berguna yang ada pada disk kita, kita hilang dulu. Baik, caranya lagi, caranya dengan melakukan disk clean. Ya, klikkan pada C atau level C, kemudian kita pilih disk clean, kemudian kita klik kita stop pada C dulu. Baru kita tunggu setelah itu. Oke, berikutnya. Itu masih seperti yang aktif namanya program ini. Dengan 4 mematikan morphological filtering. Nah, ini yang filtering biasanya tergantung dari versi BIOS komputer kita. Ya, kalau biasanya hardware atau input kita Android, bisa morphological filtering. Yang kedua, ya posisi off. Yang berikutnya adalah kalau kita inputnya atau grafisnya dan bisa kita klik pada komputer, ya. Kemudian kita cocokkan, ya. Nih, kita sedikit pada respon, kemudian tutup, jadi apply, ya. Berikutnya. Ya, berikutnya ada menggunakan compatibility komputer ya. Klik pada BIOS, klik properties, ya. Muncul jendela informasi baru. Klik pada compatibility tadi, ya. Kemudian di sini kita pilih BIOS. Jadi pada compatibility ini ada ruang disk ini. Kita pilih sistem operasi dalam BIOS. Sebutkan BIOS 10K bisa gunakan. Kita kemudian kita kemudian kita aktifkan bagi sebagai konservator, berarti kita apply. Ya, berikutnya cara memperbaiki sistem kita gimana dengan instalasi screener bisa. Jadi screener itu akan menghapus file-file kita yang tidak berguna. Yang berikutnya adalah installasi software atau program bersebut. Biasanya kalau software aplikasi tidak bisa kita perbaiki lagi dengan cara yang tadi, ya dengan install, dengan scan, ya, dengan menggunakan macro bagi tadi. Biasanya kita install dulu, baru kita instalasinya. Ya, dengan aplikasi yang sudah ada. Jadi kita dulu, biasanya kalau kita instalkan menggunakan software yang tadi, itu biasanya kemungkinan tidak bersih. Jadi pasti kita harus menginstal dulu. Kalau kita install dengan baik, jalan terus. Ya, itu ya, pada yang ini. Kita ingin membuka aplikasi sesuatu, ya, ia tidak bisa. Ya, ini contohnya Bapak share ya. Nah, ini adalah software PPT. Ketika kita klik, ya, kita klik, dia akan muncul. Tunggu. Ini dia. Ini yang muncul lainnya, ya. Ini ada yang sudah terbuka nih. Close dulu ya. Close dulu. Ini ya. Ini adalah software aplikasi PPT itu ya. Ini ada muncul ini could not open presentasi materi ini perbaikan instalasi karena tidak support lagi dengan file yang sekarang. Maka untuk memperbaikinya, ya, kalau tidak bisa kita menggunakan ya, maka kita akan instalasi software aplikasi yang baru, ya. Jadi kita bisa melihat sistem Microsoft Office yang sudah kita jalankan tidak bisa itu dengan kita lihat di control panelnya, ya. Kita klik di kalau Windows 7 di sini ada klik start, ada control panelnya, ya. Kalau Bapak di Windows 10, ya, kita klik saja, kita ketikkan control panelnya di sini, ya. Kita lihat sistem operasi punya Bapak ini. Mengapa ia tidak bisa membuka tadi, ya? Kita lihat di uninstall programnya. Ya, dia lagi buka install programnya. Ya, oke ya. Ada muncul ini program feature atau aplikasi yang sudah ada. Office Bapak punya berapa? Oh, rupanya ya, ngapa dia tidak support tadi? Ya, ternyata Office Bapak adalah Office 2007. Ya, kalau dia Office 2007,
Berarti file aplikasi yang Bapak punya tadi itu adalah kemungkinan adalah Office yang terbaru, ya, Office 2013 ke atas, karena dia adalah PPTX, ya. Maka caranya adalah kita dengan mengupgrade sistem aplikasi yang ada, ya. Kita upgrade sistem aplikasi yang ada itu, ya. Caranya gimana? Kita akan menginstalasi dengan menggunakan Office 2013. Jadi di sini Bapak akan mencontohkan, kita akan menginstalasi Office 2013, ya. Yang kita lakukan adalah kita akan menginstalasi Power ISO-nya dulu. Ya, kita cari Power ISO. Kalau tidak Power ISO juga kita download, ya. Caranya adalah dengan mengklik Power ISO, ya, kemudian kita instalasi sesuai dengan Windows yang kita punya tadi, ya, sesuai dengan Windows apakah dia 30 bit atau 64 bit. Nah, kita klik, ya, kita klik, ya, kemudian kita yes-kan, ya, kemudian klik agree, ya, kemudian install, ya, sampai dengan selesai. Oke, ya, tadi kita sudah selesai instalasi Power ISO-nya, ya. Sekarang kita akan menginstalasi Office-nya lagi, ya, Office 2013 64 bit, ya, 64 bit, ya. Caranya seperti tadi, ya. Cara menginstalasi adalah dengan klik kanan ISO yang sudah kita dapatkan, ya. Klik kanan pada ISO yang kita dapatkan, kemudian klik Power ISO yang sudah kita instalasi tadi, dan kita pilih pada Mount Image to Drive F, ya. Jadi dia seolah-olah ada di CD-ROM drive kita. Nah, ya. Jadi caranya adalah klik kanan, kemudian Power ISO, klik pada tab Power ISO, dan Mount to Image to Drive F. Jadi seolah-olah dia berada pada drive CD-ROM PC kita, ya. Oke, sudah, ya. Nah, kita klik, ya. Jadi kita buka pada ini, pada drive pada PC kita. Jadi yang ini ada CD drive, ya. Kira-kira seperti CD-ROM, ya. Nah, jadi kira-kira seperti CD-ROM, kita klik di sini. Nah, inilah ISO yang kita mount di drive F tadi. Jadi seolah-olah CD-ROM, padahal dia bukan CD-ROM dari laptop maupun PC kita. Jadi laptop kita kalau yang tidak ada di CD-ROM itu bisa kita olah-olah, kalau kita instalasi Power ISO ini dia seolah-olah ada CD-ROM, ya. Setelah kita klik, maka kita klik setup, ya. Oke, kita klik setup, kita jalankan setup, kita klik yes, ya. Ini apa dia nih? We can install the enable version of Office because we found the following 3-bit program on your PC. Berarti apa? Karena di PC Bapak ada Office 2013, maka Office 2013 dia tidak mau diinstal. Nah, jadi dia harus kita uninstall dulu. Ya, kita uninstall dulu. Dan nampak ya, ini. Udah, ya? Nampak ini, ya? Nah, ini dia. Jadi tadi setelah kita munculkan program control panels, ya, kita klik pada program features, maka ini kita uninstall. Kita pilih Office 2017 yang kita akan uninstall tadi. Ya, kita klik, kemudian kita klik uninstall. Klik yes. Apa ya? Oke. Biasanya lama nih, Pak? Ini biasanya membutuhkan 2 atau 3 menit saja, tergantung daripada spek komputer PC. kita. Lancar. Maka untuk uninstallnya akan lebih lancar, apalagi nanti Lancar dalam jaya, melakukan ya, instalasi. Itu dia. Kalau yang belum menampakkan videonya, agar videonya diaktifkan dulu, ya. Jadi kita setelah selesai menguninstall Office 2007 yang tadi tidak support dengan Office yang akan kita instalasi. Oke, kita klik close.
Kemudian maka kita akan menginstalasi Office 2013 tadi sesuai dengan spek daripada sistem operasi kita, yaitu 64 bit. Ya, kita klik pada setup ini. Kita klik 2 kali. Ya, dan ketika Bapak menginstalasi ini, itu muncul untuk pemilihan instalasi, apakah instalasi now atau customize. Jadi kita pilih customize saja ya. Kalau install now dia akan menginstalasi seluruh fitur-fitur yang ada pada Office ini. Tapi kita klik customize saja. Yang akan kita instalasi ada yang penting-penting saja. Access, Excel. Kalau InfoFed tidak usah. Ya, kita klik ini, kemudian not available. Jadi yang tidak perlu kita klik not available saja. Ya, jadi yang penting-penting saja. PowerPoint, kita perlu. Drive, SkyDrive Pro tidak perlu, Visio juga tidak perlu, Word kita perlu. Jadi yang kita butuhkan Access, Excel, PowerPoint, dan Word saja. Ya, yang lainnya tidak kita aktifkan. Kemudian kita klik Install Now. Paham. Bapak lagi installnya nampak ya? Nampak Pak, nampak. Oke. Cuma nama. Jadi penginstalannya hampir sama dengan uninstall tadi. Jadi agak lama di awal. Oke, Isa. Oke ya. Kita instalasi dulu Power ISO-nya dulu, Isa. Mencobakannya, ya. Ya, klik situ. Oke, silakan di install ya. Oke, next kembali, Isa. Close. Klik kanan. Mount to drive F. Jadi dia akan ada di drive itu. Baru klik drive F-nya. Ya. Klik setup-nya. Oke, tadi sudah selesai ya penginstalan. Oke, berikut adalah cara menginstalasi salah satu ya apabila video kita tidak bisa diputar ya. Itu biasanya kesalahan pada format. Oke. Klik oke saja. Oke. Oke, terima kasih tadi sudah Bapak sudah mempresentasikan dan melakukannya, kalian sudah mencobakan masing-masing. Dan sekarang yang ingin bertanya tentang materi kita tadi? Saya Pak, Oke, silakan. apakah dalam mendeteksi atau mendiagnosa permasalahan yang terjadi pada aplikasi software tadi, kita harus reboot komputer Pak? Oke, siapa yang bisa menjawabnya kira-kira? Silakan. Iya, betul lah Joni. Jadi dalam kita melakukan pendeteksian software tadi yang kita instalasi tadi, tidak harus mesti kita reboot. Itu tergantung dari sistem operasi apa yang kita gunakan. Oke, silakan. Siapa yang ingin bertanya lagi? Ya, Pak. Ya, silakan. Kak, aplikasi yang rusak harus diinstal ulang, Pak. Oke, siapa yang bisa menjawab pertanyaan dari ini dia tadi? Pak, Oke, silakan, Wahyu. install ulang lagi. Iya, terima kasih Wahyu. Jadi aplikasi yang rusak itu kita lihat dulu kondisinya bagaimana ya. Sudah apa ya? Jadi kelompok 1 ini dia orangnya, langkah-langkah perbaikan software aplikasi. Kemudian yang kelompok 2 ya, cara memperbaiki sistem operasi dan cara memulihkan kembali sistem operasi ke titik waktu yang lebih lama. Dan
Yang kelompok 3 adalah macam-macam software aplikasi beserta fungsinya. Sip. Diskusi boleh menggunakan berbagai sumber ya, gunakan internet, ya, gunakan buku cetak pelajaran yang ada di pustaka, boleh pustaka kita maupun pustaka budaya. Jadi boleh kita gunakan sumbernya untuk diskusi di internet dan kita ambil yang terbaik untuk kalian laporkan hasil diskusinya. Ya, yang tadi Bapak kasih waktu untuk berdiskusi dengan kelompoknya masing-masing, ya, dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan kelompok siapa dulu yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silakan. Saya, Pak. Oke, silakan. Saya Aisyah, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 tentang langkah-langkah perbaikan software aplikasi. Yang pertama, analisa kelas detail apabila software tidak bisa beraksi lagi, maka coba aktifkan tools Watch Hang. Tool ini akan menganalisis apakah masalah yang terletak pada interface, sistem, atau software. Yang kedua, nonaktifkan program yang lemot apabila sebuah program hang dalam dan terus-menerus loading. Maka coba close beberapa aplikasi yang sedang dibuka, atau dengan kata lain, gunakanlah aplikasi yang hanya diperlukan saja. Yang ketiga, rutin uninstall software-software yang sudah tidak terlalu penting. Install software-software yang sudah tidak terlalu penting apabila Anda melihat ada yang salah saat proses uninstall. Lebih baik segera gunakan tools Iobit Uninstaller, pilih uninstall, advance. Tools ini akan menjalankan rutin uninstall seperti biasa, mencari dan menyingkirkan sisa-sisa file dalam registry maupun hard disk. Tandai driver tersebut dan klik print out. Tools akan menghapus semua file dan entry registry terkait driver sekaligus membuat sebuah backup copy. Apabila perlu, Anda dapat membatalkan penghapusan melalui manajemen backup copy. Yang keempat, close proses program software secara efektif. Coba gunakan Add Crash View apabila Anda menemukan sebuah software yang sering crash. Tools ini secara otomatis akan menganalisis laporan kesalahan Windows dan menampilkan semua crash yang telah terjadi. Klik proses file untuk melihat program-program mana saja yang sering crash di dalam sistem. Oke, terima kasih. Kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, berikutnya kelompok berapa lagi yang ingin Kelompok 3, Pak. Oke, kelompok 3 ya. Presentasikan hasil dari kelompok 3. Macam-macam software aplikasi beserta fungsinya. 1. Software browser. Fungsinya software browser adalah untuk mencari informasi menggunakan salah satu aplikasi search engine. Misalnya mencari informasi di Google. 2. Software jaringan. Software jaringan adalah software yang digunakan untuk memantau segala aktivitas yang berhubungan dengan komunikasi jaringan antar device yang terhubung. 1, 2, dan 3 itu sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Baiklah, berikutnya setelah selesai kita mempresentasikan hasil diskusi masing-masing, kita beli applause dulu ya, pada kita semua masing-masing. Oke, tadi Bapak tayangkan slide dan Bapak sudah demonstrasikan cara melakukan instalasi. Kemudian ada teman kita yang sudah mempraktikkan juga mencoba. Sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan setelah pembelajaran pada hari ini? Ayo, silakan siapa? Saya, Pak. Oke, siapa? Kesimpulan yang bisa saya kasih yaitu bagaimana cara kita mendeteksi dan memperbaiki permasalahan instalasi software aplikasi maupun dari aplikasi sistem ataupun aplikasi yang lain yang kecil-kecil kayak VLC ataupun Office itu. Oke, terima kasih Reza Sadam bahwa dalam melakukan pendeteksian sekaligus memperbaiki software yang instalasi yang crash tadi, maka kita terlebih dahulu harus membaca notis atau pesan kesalahan atau error ditampilkan oleh aplikasi tersebut ya. Barulah kita mengetahui. Pertemuan berikutnya adalah bahwa kita akan melakukan instalasi jaringan komputer ya. Jadi sekarang kita akan merefleksikan bagaimana pembelajaran yang tadi yang paling Ananda sukai. Silakan, siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Apa Isa? Saya paling suka praktek mengenai cara memperbaiki Microsoft Office yang tidak bisa dibuka tadi, Pak. Ya, bagus. Terima kasih. Isa, evaluasi pembelajaran.
Jadi dari hasil hasil evaluasi yang telah dilakukan tadi, semuanya itu mendapat hasil yang bagus ya, di atas 8% semuanya, alhamdulillah. Dan ada sekitar 5 orang yang mendapat nilai 100 ya. Bapak kasih jempol untuk semuanya ya. Oke. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita berdoa dulu ya untuk menutup doa. Silakan Hijri ya. Untuk bagian hari ini kami ucapkan segala Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Terima kasih semuanya ya. Anda semua dalam selalu yang sehat ya, sehat walafiat dan selalu semangat tetap belajar ya. Oke ya. Oke, sekian dulu apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.